Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Wah luar biasa ya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesannya adalah gini, jangan lengah. Jangan apa? Lengah. Ya. Lengah apa lengah? Lengah ya. Oke, kita buka satu ayat firman Tuhan yang kita udah hafal. Udah sangat sering kita dengar, 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi ini ayat ini satu peringatan, pesan ini satu peringatan buat kita umat Tuhan untuk jangan lengah. Ya. Karena apa? Oke, kita baca satu ayat ini yang sudah terpampang di depan, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah melihat berbagai tayangan lah ya, kita pernah menyaksikan di TV atau dimanapun di keadaan di Afrika, ya, di tempat di mana ada binatang-binatang liar, ada singa-singa ini kan di sini dikatakan iblis berjalan seperti singa yang mengaum-aum ya. Kata mengaum-aum ini sebetulnya bukannya singanya bersuara-suara. Kalau singa mengaum-aum terus kan orang juga kabur kan. Nah kata mengaum-aum ini adalah singa yang mengendap-endap. Ya. Nah kita sering melihat tayangan-tayangan di National Geographic dan lain-lain, ada singa yang mencoba atau harimau atau apapun sejenisnya ya, predator yang mencoba menangkap mangsanya. Kalau kita perhatikan mereka cukup sabar untuk menantikan saat di mana si sasarannya itu keluar dari kawanannya. Kalau itu adalah kawanan rusa, kalau itu adalah kawanan lembu-lembu atau banteng-banteng liar, maka si singa itu akan menantikan salah satu daripada banteng itu keluar dari kelompoknya. Dan kemudian dia dengan sigap dia menyergap, dia menerkam. Dan kemudian singa-singa yang lain mengerubutinya. Ya seperti itulah cara kerjanya. Makanya istilahnya ini sama ya, seperti cara kerja iblis adalah seperti singa yang mengendap-endap, mencoba menyergap lawannya ketika lawannya itu dalam keadaan lengah. Nah demikian juga seperti inilah cara kerja iblis Bapak Ibu Saudara. Dia selalu mengincar orang-orang percaya yang lengah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi mangsanya. Nah kata lengah itu Bapak Ibu Saudara memiliki arti enggak berawas-awas. Meleng kalau dalam bahasa sehari-harinya. Tetapi lengah juga artinya adalah kurang peduli. Orang-orang yang tidak mengindahkan. Nah itulah makna kata lengah ya, karena pesannya kan jangan lengah. Jadi lengah itu adalah hal-hal tadi. Ya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, surat ini kan ditulis oleh Rasul Petrus mengingatkan kita orang percaya untuk selalu berawas-awas ya. Kalau dalam bahasa Alkitabnya kan tadi sadar dan berjaga-jaga. Nanti itu kita bahas di bagian dalam juga. Ya. Seorang pencuri tentunya akan lebih berpikir 2 kali sebelum ia masuk rumah yang akan diincarnya kan Bapak Ibu Saudara ya. Atau wilayah yang akan dimasukinya. Kalau wilayah itu ada yang jaga. Yang ada yang jaga aja dia mikir gimana caranya nih masuk gitu. Apalagi kalau gak ada yang jaga. Gak ada orang yang berjaga-jaga di situ. Demikian juga iblis. Dia mengincar kehidupan orang percaya. Yang dia incar bukan orang percaya. Orang percaya yang berjaga-jaga aja dia incar. Apalagi orang percaya yang lengah, ini sasaran empuk. Ketika dia melihat ada orang percaya yang kehidupannya berjaga-jaga, ini bukan artinya aduh ini mah susah. Enggak, dia bilang tunggu saat dia lengah. Saya mau nyampaikan gini bahwa Yesus aja dia incar. Dan waktu itu dia gagal kan. Dan dia bilang tunggu waktu yang baik, dia akan datang lagi. Itu ditujukan kepada Yesus. Nah ini apalagi maksudnya orang percaya yang berjaga-jaga aja dia tunggu gitu ya. Ada orang-orang percaya yang beranggapan bahwa dengan menjadi orang percaya maka semua peperangan sudah tidak ada lagi ya. Ada orang-orang percaya memiliki anggapan itu ya. Ada denominasi yang memiliki anggapan seperti itu bahwa saat ini peperangan rohani itu nggak ada lagi. Oh ada yang mengajarkan seperti itu ya. Yesus sudah mati di kayu salib, kuasa maut sudah dikalahkan, betul ya.
Tetapi bukan artinya iblis gak ada. Iblis masih berkeliling untuk mendakwa. Iblis masih berkeliling untuk menuduh, mengintimidasi, melemahkan, menjerat orang-orang percaya. Jadi pendapat yang dikatakan udah gak ada peperangan lagi itu sebetulnya kan gak tepat. Ya. Nah justru pada saat kita udah menjadi orang percaya, maka disitulah sebetulnya kita mulai menabuh genderang perang. Ya, menabuh genderang perang, saudara ngerti lah maksudnya lah kalau suka baca. Menabuh genderang perang, kita udah di dalam keadaan siap di dalam menghadapi peperangan melawan musuh. Udah gak main-main lagi gitu. Ya. Mungkin dulu kita pernah berada di pihak si jahat. Tapi waktu kita saat ini di dalam Kristus, kita ada di pihak Kristus dan kita berseberangan dengan si jahat. Ya. Maka mulailah terjadi kan yang namanya peperangan, mulai terjadi benturan-benturan yang gak pernah kita bayangkan dulu sebelumnya. Bahkan seorang hamba Tuhan kan, seorang profesor, Dr. Martin Lloyd Jones, dia bilang di dalam bukunya Christian Soldier, dia bilang gini, gak ada yang lebih fatal dari seorang percaya di dalam Kristus yang punya pikiran bahwa setelah kita di dalam Kristus maka gak ada peperangan lagi, maka gak ada masalah lagi, maka gak ada problem lagi. Itulah fatal orang percaya yang punya pikiran seperti itu. Dia bilang gini, sebaliknya Alkitab mengatakan gini, justru karena kita sekarang sudah menjadi orang percaya dalam Kristus, maka kita harus siap menghadapi berbagai serangan yang diarahkan terhadap kita dengan cara-cara yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Artinya gak ada alasan kita untuk menjadi biasa di dalam Kristus. Gak berjaga-jaga, lengah gitu. Ini menjadi sasaran empuk. Ya, nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan memperingatkan kita. Jadi melalui pesan ini kita lagi dikasih peringatan nih. Ya. Mungkin gini Bapak Ibu Saudara. Mungkin di tengah berbagai kesibukan apapun, ya apapun. Gak sedikit mungkin orang percaya mulai gak berawas-awas. Datanglah pesan ini. Tuhan memperingatkan kita untuk jangan menjadi orang percaya yang lengah. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang senantiasa menyadari bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Katakan kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Karena gini, banyaknya aktivitas, banyaknya hal yang harus kita kerjakan, kesibukan, problema, dan ini sampai mungkin orang percaya udah gak menyadari, aku prajurit Kristus loh. Tuhan mau kita harus senantiasa menyadari bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus di mana kita harus memahami. Nah, seorang prajurit, dia harus selalu sadar, siapa diriku, siapa yang mengutus aku, apa tugasku, dan siapa musuhku. Wah, diulang ya. Karena ini kita harus paham bahwa kita diingatin lagi nih. Kita udah sering dengar kita tuh atlet, kita tuh berlomba, kita harus naik, tetapi hari ini kita diingatkan, kamu tuh prajurit. Seorang prajurit harus memahami siapa diri kita, siapa yang mengutus kita, apa tugas kita, dan siapa musuh kita. Kadang-kadang siapa musuh kita ini mesti diingetin lagi. Karena gini, tanpa disadari jangan sampai orang percaya lagi bermain dengan musuh gitu. Enggak, dia musuh, itu lawan kita gitu. Kita harus ada garis tegas. Kewaspadaan orang percaya jangan mulai melemah. Bahkan dengan enteng mulai bermain-main di area musuh, padahal musuh sama sekali tidak pernah menganggap orang percaya adalah teman. Si orang percaya kadang-kadang kan ada kalau di Alkitab kan ada banyak perumpamaan ya. Perumpamaan ini, perumpamaan anak yang hilang. Nah, kalau saya mau memperumpamakan di dalam kehidupan banyak orang percaya nih, perumpamaan orang percaya yang baik hati. Emang salah Pak orang percaya baik hati? Oh enggak. Baik hati itu salah satu nilai-nilai kerajaan sorga. Tetapi kadang gini, ada orang percaya yang udah kebaikan sama iblis juga baik. Makanya ada istilah perumpamaan orang percaya yang baik hati. Ingat bahwa ada musuh yang sedang menantikan waktu yang tepat untuk memangsa orang-orang percaya yang dalam keadaan lemah. Ayat itu kan tadi gitu. Dia sedang menantikan waktu yang tepat untuk memangsa orang percaya dalam keadaan lemah dan dalam keadaan lengah.
ya, atau orang percaya yang ada di dalam pengaruh, under influence. Makanya kan kata sadar dan berjaga-jaga kan artinya jangan mabok. Harus sober, harus sadar, tidak dalam pengaruh alkohol kalau dalam istilah kesehatannya. Harus dalam keadaan bebas racun, bebas dari toksik, ya, bebas dari intoxicated oleh berbagai keadaan. Ada orang keracunan oleh berbagai keadaan. Keracunan atau orang percaya yang gak berjaga-jaga itu yang seperti apa sih? Orang percaya yang dalam keadaan lemah itu seperti apa sih? Ya. Atau prajurit-prajurit Kristus yang harusnya sigap dan cekatan itu seperti apa sih kalau dikatakan mereka akhirnya menjadi tidak sadar bahwa diri mereka prajurit. Nah, contohnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah didapati gini, tidak sedikit orang percaya yang mulai melakukan peperangan yang salah. Seorang prajurit kan gak boleh salah perang kan. Harus tahu siapa musuhnya, harus tahu siapa kawannya. Alkitab juga bilang kan, ya, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi banyak di dalam kehidupan nyata, si prajurit Kristus ini yang dia perangi adalah darah dan daging. Sesama manusia lah dibenci, sesama manusia dia kecewa, sakit hati. Sedangkan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, itu yang kita perangi. Nah, tetapi yang jadi kenyataan gini, yang pekerjaan iblis dengan strukturnya nggak diperangi, yang diperangi adalah manusia. Salah perang. Kenapa? Lengah, nggak sadar siapa kawan, siapa lawan. Nah, itu yang pertama ya, nggak sedikit orang percaya melakukan peperangan yang salah. Terus apa lagi? Orang percaya yang sudah tumpul, ya beberapa waktu yang lalu kita dapat pesan Tuhan jangan tumpul. Nah, orang percaya yang sudah tumpul, kenapa? Dunia hari-hari ini sering menindakbobokan umat manusia termasuk orang percaya, dinindakbobokan. Banyak orang percaya hari-hari ini dalam keadaan tertidur secara rohani. Spiritual slumber, tidur rohani. Jadi orangnya sih bangun, orangnya sih beraktivitas, tapi rohaninya mati, tidur. Nah, orang-orang percaya seperti ini adalah orang percaya yang sudah kehilangan kepekaannya. Namanya juga lagi tertidur, kepekaannya, ya. Kepekaannya udah gak tajam, dunia udah begitu memanjakan dirinya. Sehingga tanpa disadari orang percaya udah terlalu nyaman menjadi perwakilan dunia. Tetapi enggak nyaman kalau menjadi perwakilan kerajaan sorga. Nah, kita harus ngebangun ini, jangan salah. Kita ini harus menjadi perwakilan sorga, katakan amin. Bukan perwakilan dunia. Memang si orang percaya yang menjadi perwakilan sorga itu tinggal ditempatkan di dunia. Tapi bukan artinya menjadi dunia. Ya, karena dunia akan selalu menarik si orang percaya yang adalah perwakilan sorga tersebut untuk menjadi sama-sama dunia. Nah, orang percaya yang ketiduran rohani, yang gak sadar nih, aku perwakilan mana nih? Ya. Nah, itu. Orang percaya yang sudah tumpul. Yang ketiga, orang percaya yang salah berfokus. Orang percaya yang udah terlalu fokus akan keadaannya sehingga nggak lagi memperhatikan apa yang dilakukan musuh. Karena fokus. Fokus apa? Fokus sama berbagai aktivitas, fokus sama berbagai problema yang dihadapi. Ada kan yang terlalu berfokus di situ. Sehingga nggak menyadari ya apa yang dilakukan si musuh. Tapi kalau kita lihat di Alkitab kan ada contoh. Artinya gini, bukannya kita nggak boleh punya masalah. Di Alkitab contoh, Yusuf di dalam keadaan punya masalah besar. Orang dijual jadi budak belian, dibeli pedagang median sampai dibeli sama Potifar jadi kepala rumah tangga Potifar. Itu kan kehidupan Yusuf kan sebetulnya memang dia waktu di dalam rumah tangga Potifar kan dia seorang yang bekerja dengan baik, tetapi kalau dia mencoba merenungi nasib, ya ampun, kok aku jadi begini, jadi budak belian. Betul sih ditempatkan di rumah tangga Potifar. Di dalam keadaan yang terpuruk, suatu kali istri Potifar mencoba mengajak Yusuf tidur. Keadaan boleh ada di dalam problema, keadaan boleh dikatakan terpuruk. Tapi ketajaman Yusuf gak hilang. Dia bilang, sorry aku gak mau tidur sama kamu. Seluruh kepemilikan Potifar ada di bawah kuasaku. Kecuali engkau, karena engkau istrinya.
karena aku lebih takut sama Allahku. Wah, dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Inilah prajurit yang artinya boleh dalam keadaan di berbagai tantangan yang dihadapi, tapi enggak kehilangan ketajaman. Ya, enggak kehilangan fokus. Terus yang keempat, orang percaya ya, yang lengah, prajurit yang enggak menyadari dirinya prajurit. Yang keempat adalah orang percaya yang sudah kehilangan semangat. Nah, ini banyak sekali orang percaya udah kehilangan semangat. Orang percaya yang sudah dalam tanda kutip sudah merasa tua, padahal belum tua-tua amat. Ya. Kita kan sering mendengar ya, ada orang-orang percaya berkata, sekarang mah biarlah anak-anak muda yang maju gitu ya. Loh, mau kemana? Mau pensiun? Udah merasa tua, mau berhenti? Biarlah yang muda-muda maju gitu ya. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, nggak salah mengatakan biarlah anak-anak muda maju, tetapi biarlah si orang yang tua ini tidak menjadi mundur dan pensiun. Ya. Biarlah orang tua juga tetap maju dan semangat dan kaum muda juga terus bergerak maju. Yang setuju katakan amin. Artinya berapapun usia kita sama-sama maju dalam Kristus. Tapi yang sering terjadi biarlah anak-anak muda. Saya mah udah tua mau pensiun, ya ampun. Ya. Nggak ada kata pensiun. Nah sekarang saya mau tanya, umur berapa sih Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? 80 tahun waktu dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke Mesir menghadap Firaun. Yang dipanggil kan opa-opa umur 80. Dan dia berjalan 40 tahun sampai akhir tugasnya 120 tahun. Wah luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara di ketentaraan Inggris dan sama ini di ketentaraan Amerika juga sama. Ada satu slogan yang terkenal buat para prajurit. Kalau pernah dengar ya. Slogannya gini ya. Old soldiers never die. Prajurit tua gak pernah mati. Artinya bukannya, ya Pak pasti mati ya tuh gitu ya. Tapi maksud daripada slogan ini adalah gini, prajurit-prajurit seberapa usianya, nggak ada kata keprajuritannya hilang. Usia boleh bertambah, tetapi jiwa keprajuritannya tuh nggak pernah hilang. Ya ini dikatakan oleh Jenderal Douglas MacArthur ya kalau masih ingat di Perang Dunia Kedua. Terakhir dia bertugas Filipina, kemudian dia kembali ke Amerika di depan Kongres Amerika di akhir tugasnya. Dia kemudian mengucapkan kata-kata perpisahan dan terakhir ada satu kalimat yang dia tutup bahwa old soldiers never die. Artinya dia menyatakan bahwa dia udah pensiun dari ketentaraan tapi keprajuritannya gak pernah pensiun. Ya. Wow mantap sekali ya kalau di Alkitab ini tokoh ini mirip dengan Kaleb. Ya minggu lalu kita membahas Kaleb. Nah, saya coba kutip ya yang dikatakan Kaleb di Joshua 14 ayat 10. Wah ini keren ya kan. Di sini kita melihat bahwa usia boleh nambah. Orang bilang tua tetapi jiwanya wow dahsyat banget. Ayat 10 tapi saya nggak baca semuanya lah ya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini kata Kaleb. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Waktu dia jadi pengintai 40 tahun yang lalu. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Keprajuritannya gak padam. Umur boleh tambah. Ya. Nah, maksudnya gini, jangan kita menjadi orang percaya yang usia belum tua, tapi udah merasa pensiun di dalam mengiring Tuhan. Wah, ini celaka ini. Nilai keprajuritannya umur muda, nilai keprajuritannya hilang. Wah, ini bahaya. Beda sama Kaleb tadi kan, umur boleh tua, nilai keprajuritannya masih dia hidupi. Ya. Orang yang nilai keprajuritannya hilang, kompromi dengan berbagai keadaan, mulai kompromi dengan segala tipu muslihat iblis, kehilangan ketajamannya. Kadang gini, tajamnya belum, udah hilang ketajamannya. Kan bahaya. Ya, tetap sebagai prajurit Kristus, wah Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang selalu berawas-awas dan gak lengah. Kembali lagi ke kalimat tadi ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Ketika di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari, nah ini, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya mencari orang-orang percaya yang lengah, yang udah nggak tajam, yang udah nggak berawas-awas. Banyak orang akan berkata bahwa orang percaya yang disebut orang percaya orang yang dapat ditelannya itu yang kayak gimana sih? Orang percaya yang lengah, orang percaya yang di sini dikatakan yang udah nggak berjaga-jaga lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kalau dikatakan ada orang percaya yang jatuh, apa yang ada di pikiran kita? Kalau yang masuk kategori orang yang percaya jatuh tuh orang percaya yang kayak gimana? Biasanya yang kedapatan berselingkuh, ya yang di pikiran banyak orang kan kalau yang percaya orang percaya membunuh, wah jatuh dia. Orang percaya yang kedapatan mencuri, wah jatuh. Ya itu pikiran banyak orang begitu ya. Orang percaya yang korupsi, orang percaya yang akhirnya dia meninggalkan imannya. Kebanyakan yang dalam pikiran kita yang jatuh tuh seperti itu. Ya memang betul sih. Itu masuk kategori orang percaya yang jatuh. Tapi ternyata gini, makna orang percaya, orang yang dapat ditelannya, orang percaya yang jatuh ini ternyata kategorinya orang percaya yang dalam keadaan gak punya tujuan Tuhan. Orang yang sedang tertidur rohaninya. Orang yang gak punya visi Tuhan lagi. Ya jadi gambaran tentang orang percaya yang jatuh tuh bukan yang kita selalu pikir tadi itu. Ya memang itu termasuk yang jatuh. Tetapi gini, orang yang percaya yang gak punya tujuan Tuhan jatuh itu. Orang percaya lagi tidur rohani itu orang percaya yang jatuh. Ya, jadi kita harus jelas dulu nih definisinya. Kadang-kadang kan kita suka membela diri kita kan, oh kalau itu mah enggak jatuh atuh. Enggak, itu masuk kategori jatuh orang yang dapat ditelannya. Ya, oke. Sekarang kita masuk tanpa berlama-lama. Respon apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan keadaan. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Ya. Yang pertama, jangan membiarkan dunia dan berbagai keadaan meracuni kita. Jangan membiarkan dunia dan berbagai keadaan meracuni kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Makanya begini, peringatannya adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Nah, yang saya mau tekankan sadarlah dan berjaga-jagalah. Makanya poin pertama kan jangan membiarkan dunia dan berbagai keadaan meracuni kita. Nah, kata sadarlah menggunakan kata nepo. Nepo artinya waras. Sober. Enggak di dalam pengaruh alkohol kalau orang umum. Enggak ada di dalam keadaan mabuk anggur. Jadi kata nevo itu dalam bahasa Inggrisnya wineless. Tidak di dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Bebas dari pengaruh racun. Free from being intoxicated. Hari-hari ini dunia mencoba menawarkan sesuatu yang memabukkan dan memikat hati, ya kan? Dunia terus menawarkan. Dunia memang punya banyak bahan. Dia menawarkan banyak hal. Ya, sesuatu yang mengenakan daging. Daging yang teracuni akan membuat pengejaran seseorang akan Tuhan menjadi salah. Kenapa? Dagingnya keracunan. Ada di dalam, tadi dikatakan ada di dalam pengaruh. Keracunan apa? Keracunan itu atau di dalam keadaan pengaruh itu bukan cuman sekedar orang itu suka minum minuman keras. Jadi gak selalu bicara tentang itu. Tetapi juga bicara gini, ketika keadaan lagi susah, saya pernah menjelaskan ini ya. Yaitu keadaan ketika lagi susah, lagi sedih karena berbagai masalah yang menerpa. Keadaan kemudian merasa tersakiti oleh sesama karena ada sesama yang menyakiti. Larut dalam kekecewaan karena merasa banyak orang gak peduli dengan apa yang ia alami. Ketika semua itu dibiarkan begitu saja, maka mulai muncul perasaan luka. Kemudian muncul perasaan benci, kecewa, kepahitan mulai menguasai diri si orang percaya tersebut. Nah, orang percaya yang seperti itu adalah orang percaya yang intoxicated. Udah keracunan. Under influence. Jadi bukan hanya berbicara tentang makna jasmani, tetapi membiarkan diri keracunan dengan berbagai luka yang dibiarkan. Orang yang empedunya bocor, itu masuk kemana-mana tuh.
si empedu itu, empedu kan pahit kan. Kepahitan itu kadang-kadang udah menjalar ke seluruh sektor hidupnya. Nah itu orang keracunan itu. Ya. Maka sejak itu dikatakan orang tersebut mulai teracuni oleh berbagai perasaan negatif yang berkecamuk di hatinya. Nah inilah orang-orang yang ada di bawah pengaruh, ya under influence. Maka kata sadarlah atau nevo tadi memiliki makna sadarlah. Harus terbebas dari segala bentuk keracunan mental dan spiritual. Orang percaya harus bebas dari keracunan hal seperti itu. Oleh keracunan apapun. Ya, artinya kita harus segera sadar dan sehingga gini, waktu sadar baru kita bisa melepaskan diri. Membiarkan diri keracunan. Ya, wah boro-boro kita mau melepaskan diri kita, orang lagi keracunan. Nah waktu seorang percaya keracunan, maka iblis gampang kan, dia tinggal membisikkan kan. Tuhan kamu kejam kan, masih mau ikut dia. Sesamamu kan udah gak peduli, kamu kan gak dianggap. Kamu tuh cuma alat aja. Nah waktu dimasukkan kata-kata seperti itu, orang yang lagi keracunan langsung berkata, iya benar banget. Kenapa? Dia lagi keracunan. Tambah sedikit tetesan-tetesan kata-kata yang lemah, udah langsung bereaksi itu. Makanya kita harus menjadi orang percaya yang sadar dan berjaga-jaga. Jangan membiarkan ada racun-racun memasuki diri kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Nah kata lawan yang digunakan di sini adalah antidikos. Antidikos artinya musuh secara umum. Tetapi juga antidikos itu memiliki arti lawan di pengadilan. Jadi ternyata si iblis ini ternyata adalah lawan di pengadilan. Di mana ia juga mengerti hukum. Dan hukum itu digunakan untuk mendakwa, menuduh di pengadilan. Jadi gini artinya, kita punya lawan, paham hukum. Cuman bedanya kan dia gak melakukan tapi dia paham hukum. Nah orang yang intoxicated, orang yang keracunan, waktu dilawan dengan hukum, kelabakan. Kenapa? Orang jalan aja sempoyongan, apalagi berhadapan di sidang pengadilan di mana ada dakwaan-dakwaan yang dibuka dari pasal tuduhan-tuduhan pelanggaran firman Tuhan. Oh kelabakan. Nah seperti itulah cara kerjanya. Ya. Bahwa setan atau iblis sering menggunakan hukum-hukum Tuhan untuk menyerang orang percaya. Jadi artinya gini, kalau kita nggak berdiri, bersikap dan bertindak tepat ya, sesuai dengan tujuan Tuhan, maka udah jadi sasaran empuk gitu. Sasaran empuk si musuh. Makanya harus menjadi orang percaya yang sadar dan berjaga-jaga. Bukan dalam keadaan keracunan. Susah, orang keracunan susah membela dirinya. Orang dalam kemabukan susah membela dirinya. Pernah nolong orang mabuk kan gak gampang kan. Apa orang mabuk bisa tolong orang yang sadar kan? Enggak. Orang sadar tolong orang mabuk. Karena orang mabuk dalam keadaan benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mau kita selalu menjadi orang percaya yang sadar dan berjaga-jaga. Racun-racun itu jangan biarkan masuk. Dan satu hal, karena musuh lawan yang dikatakan antidikos adalah lawan pengadilan yang paham hukum. Maka kita juga harus menjadi orang percaya yang paham hukum. Maka di Alkitab kan ada salah satu senjata, perlengkapan senjata perang adalah ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan. Bukan mengenakan kebenaran sendiri. Nah itu salah, lemah kita menjadi orang percaya yang berdiri atas kebenaran sendiri, orang percaya lemah. Tapi harus mengenakan kebenaran firman Tuhan. Wow, keren sekali. Kenapa? Iblis akan mendakwa pakai firman. Oke, itu yang pertama ya. Nah mungkin waktu iblis mendakwa, iblis menyerang. Mungkin dia nggak berhasil. Tapi kita tahu kan, apa dia berhenti kapok? Enggak. Orang Yesus saja dia tunggu waktu yang baik pada saat si orang percaya ini lengah. Oke, itu yang pertama. Jangan membiarkan dunia dan berbagai keadaan meracuni kita. Yang kedua, jangan menjadi orang percaya yang pasif. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 9.
Di situ dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, saya mau tekankan lawanlah. Lawanlah dia, siapa dia? Si iblis tadi ya. Lawan itu si iblis. Nah, kata lawanlah yang digunakan di sini diambil dari bahasa aslinya antistemi. Antistemi itu artinya bertindak aktif melakukan perlawanan. Jadi antistemi itu bukan artinya melawan sambil duduk diam gak ngapa-ngapain, enggak. Tapi bertindak aktif melawan. Nah, lawan kata, ya untuk memperjelas kata antistemi ini, lawan kata dari antistemi adalah menyerah tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Nah, kata antistemi ini juga digunakan di dalam ayat di Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 juga satu ayat, satu kalimat, satu firman yang gak asing buat kita. Yakobus 4 ayat 7 bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah. Nah, kata lawanlah antistemi. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini pasif atau aktif? Aktif ya. Lawanlah iblis. Yang tadi juga, lawanlah iblis. Jadi harus ada tindakan aktif melawan. Nah, penyebab kekalahan di dalam peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan orang percaya bukan karena musuhnya hebat. Ini harus kita pahami, bukan karena musuhnya hebat. Karena iblis gak pernah hebat. Bukan karena musuhnya hebat, melainkan karena pihak orang percaya yang pasif dan diam saja tidak melakukan tindakan apa-apa. Ini yang membuat musuh menang, bukannya dia jago. Orang percayanya yang pasif, diam, gak melakukan apa-apa. Jadi ada istilah dia hanya menjadi sitting duck. Sitting duck. Sitting duck itu bebek yang duduk. Itu istilah di dalam peperangan ada istilah sitting duck, sitting ducks ya, ducksnya. Jangan menjadi bebek yang duduk. Apa sih maksudnya bebek duduk? Mungkin kita pernah dengar istilah sitting ducks. Jadi ini diambil dari istilah aja. Kalau di negara barat, ya di kita juga ada sih, di arena taman hiburan kan suka ada banyak permainan tuh. Ada yang memasukkan gelang ke botol, ya kan. Terus ada permainan tembak-tembakan senapan gabus, tahu kan. Nah, target yang digunakan di dalam permainan tembak senjata pakai senjata gabus adalah bebek-bebekan yang lewat. Kadang-kadang bebek muncul, tutup lagi. Kadang ada bebek lewat, saat kita harus tembak. Nah, bebek itu dalam keadaan duduk. Nah itulah sitting ducks. Artinya gini, sasaran tembak. Bukan punya musuhnya jago, tapi orang percayanya hanya menjadi sasaran tembak. Karena apa? Diem. Gak ngapa-ngapain, pasif. Dan ini memudahkan musuh. Artinya gini, nembak merem aja kena gitu. Karena apa? Saking diem. Nah, itulah sebabnya kita jangan menjadi orang percaya yang pasif. Hanya menjadi sasaran tembak yang begitu mudah. Tanpa melakukan apa-apa. Ya. Nah, ini berbeda dengan kata antistemi tadi. Antistemi tadi lawanlah si iblis. Ya. Ini antistemi itu bukan satu sikap pasif membiarkan diri menjadi sasaran si musuh yang tadi sitting ducks. Begitu aja. Antistemi adalah tindakan aktif. Aktif ini tapi juga jangan disalahpahami. Wah, jadi sok jago akhirnya. Pernah lihat gak orang percaya yang sok jago? Ngomong besar, keluar-keluar, iblis mah kecil, iblis gampang lah, ini terlalu banyak ngomong. Tanpa disadari, orang-orang percaya yang terlalu banyak ngomong ini dan itu ngomong besar. Kadang-kadang keadaannya udah banyak kena tembak musuh. Satu hal yang sering kali saya gunakan ketika menghadapi orang-orang percaya di luaran sana yang terlalu banyak ngomong besar ini dan itu. Satu hal yang selalu saya lihat, gimana Pak dengan keluarga Anda? Kadang-kadang ada orang-orang yang di dalam udah babak belur, keluar menjadi pengajar. Keluar ngomong ini itu, ngomong besar. Padahal di bagian dalam udah kenyang ditembakin.
Antistemi adalah tindakan aktif namun dibarengi dengan hidup takut akan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti gini, betul kita harus aktif melawan, tapi imannya harus dibangun. Karena lawan itu bukan cuma sekadar pakai ngomong besar, tapi lawan dengan iman yang teguh. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi waktu kita mau bertindak aktif lawan iblis, ada penundukan kepada Tuhan. Ada penundukan yang benar sama Tuhan. Jadi ini yang harus kita perlengkapi. Betul kita harus berjaga, berawas-awas. Tapi juga bukan yang sembarangan, sembrono lawan. Sana lawan sini, koar sana, koar sini. Nah, orang percaya yang sehat rohaninya bukan hanya memiliki kecerdasan rohani saja, tapi juga memiliki ketangkasan rohani. Kita pernah dengar ya, dulu pernah dapat pesannya spiritual agility, ketangkasan rohani. Yaitu orang-orang percaya yang punya hikmat, tahu saat yang tepat, ketajaman, kecepatan, ketepatan, kesigapan, ya, dan lain-lain. Nah, kalau di perjanjian baru kan Rasul Paulus tuh, ya biasanya dia tahu ketika Tuhan suruh ini, dia dengan sigap dia lakukan. Dan ketika ada gangguan roh perempuan yang punya roh tenung, dia tahu ini pekerjaan iblis yang mencoba menghadang. Wah, itu luar biasa. Kalau saya baca itu, wah, setiap kita orang percaya tuh mesti seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali ya, tajam. Nah, di perjanjian lama orang yang seperti ini kan kita tahu ya, salah satunya adalah Daud. Daud juga orang yang memiliki ketangkasan. Ya, bukan hanya ketangkasan fisik aja, tapi juga punya spiritual agility, ketangkasan rohani. Nah, saya juga pernah bahas ini Bapak Ibu Saudara. Kita kali ini nggak bahas Daud, tapi kita lihat anak buah Daud. Ya, anak buahnya aja udah luar biasa, apalagi Daudnya gitu. Tapi mari kita lihat salah satu anak buah Daud. Saya pernah bahas ini di beberapa pesan Tuhan sekian tahun yang lalu. Ada seorang prajurit Daud, salah satu prajurit intinya. Daud punya 30 prajurit-prajurit yang luar biasa. Yang salah satunya adalah Uria, tetapi dia juga punya triwira. 3 prajurit yang utama. Nah, salah satu dari triwira namanya Sama. Itu kita buka di 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Ya, ini berkaitan dengan keprajuritan yang harus kita bangun, kita sama-sama ya, harus kita sama-sama bangun. Selalu sadar bahwa kita adalah prajurit Tuhan. Nah, contohnya adalah Sama. Sama ini dikatakan sesudah dia. Nah, sesudah beberapa prajurit-prajurit yang disebutkan sebelum ayat ini. Di sini dikatakan sesudah dia ada namanya Sama. Dia tuh anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Jadi tentara resmi Israelnya udah pada kabur. Tentaranya udah kabur. Terus ayat 12, maka berdirilah ia, yaitu Sama, prajurit Daud. Berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi Sama, salah satu prajurit Daud ini, melihat ada satu ladang berisi kacang merah. Bukan punya dia. Punya warga Israel. Tetapi orang-orang udah pada meninggalkannya. Bahkan tentara Israel sekalipun udah meninggalkannya. Tinggal dia, sebetulnya gini, bukan punya dia juga. Dia tinggalin juga gak salah. Tapi dia berpikir, dia gak mau membiarkan orang Filistin menduduki sedikit pun dari tanah itu. Dan dia bertarung dengan orang Filistin sendirian, bertarung melawan sejumlah besar orang tentara Filistin ini. Mati-matian supaya Filistin tidak mendapat sedikit pun daripada tanah itu. Dia usir, dia halau, dia kalahkan. Dia bunuh itu tentara-tentara. Dan di sini dikatakan, ia mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bukan punya dia, tapi dia tahu ini milik oleh Israel. Ini ladang kacang merah. Kalau dia biarkan Filistin masuk, Filistin akan menduduki tanah itu. Filistin akan dapat makanan, musuh akan dapat makanan karena banyak kacang merah. Keenakan musuh, dia bilang gak bisa. Dia lawan itu semua dan dia menang. Yang bukan punya dia aja, dia pertahankan demi supaya musuh gak bisa ambil keuntungan. Sekarang pertanyaannya gini, apalagi kalau bidang tanah itu punya dia.
Bagaimana dengan kita? Bidang tanah itu yang berisi kacang itu bisa berbicara banyak hal. Bisa berbicara keluarga. Kalau sama aja mempertahankan bidang tanah yang bukan milik dia, apalagi kalau bicara kita hari ini. Kita dipercayakan banyak bidang tanah yang salah satunya adalah keluarga kita. Akankah kita membiarkan sedikit musuh masuk untuk menduduki, menginjak, atau membiarkan karena pasif dan diam saja. Dan membiarkan si musuh masuk dan mengobok-obok dan mengganggu salah satu anggota keluarga kita. Menculik salah satu, mendiamkan anggota keluarga kita untuk jauh dari Tuhan. Apakah kita akan diam aja? Ketika ada pasangan yang mungkin tertawan, lagi gak menyadari, ya bisa aja, contohnya kan bisa banyak. Apakah kita akan membiarkan musuh masuk begitu aja? Kalau sama aja mempertahankan bidang tanah yang bukan miliknya, demi untuk tidak membiarkan musuh masuk sedikit pun. Mestinya kita memiliki semangat keprajuritan seperti itu. Tidak menjadi lengah, tidak membiarkan ada musuh bisa keluar masuk. Ya jangan sampai. Tapi kalau kita berjaga-jaga, musuh gak bisa masuk. Karena musuh kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Katakan amin. Kenapa musuh menang? Karena pihak orang percaya yang lengah. Tapi biarlah kita menjadi orang percaya yang gak lengah. Prajurit Kristus yang berjaga-jaga. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.